dari terjangkit virus COVID ya, mengikuti anjuran pemerintah nggih. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk melakukan praktek penyerapan dan pemantulan bunyi. Nah, alat dan bahan yang kalian perlukan adalah 2 buah kaleng roti, 1 lembar handuk, kemudian 1 buah HP. Ya, HP ini akan kita gunakan untuk player musik ya. Jadi kalau semisalnya di rumah kalian tidak memiliki HP 2, karena untuk praktek ini kita butuh 1 HP untuk syuting dan 1 HP untuk playernya, maka kalian bisa menggunakan mainan kalian yang bersuara ya. Jadi bisa menggunakan mainan yang bersuara, misalnya mobil-mobilan atau apa gitu, mobil-mobilan yang bisa menghasilkan suara ya, yang ada baterainya itu. Nah, langkah-langkahnya nanti untuk prakteknya, sebelum kalian syuting ya, kalian siapkan dulu. Kemudian setelah syuting nanti kalian yang pertama adalah memperkenalkan diri. Misalnya perkenalkan diri kalian, nama saya misalnya Nuni, saya dari kelas 4 mau melakukan praktek tentang penyerapan dan pemantulan bunyi. Sebutkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya adalah disebutkan ya, 2 kaleng roti, kemudian 1 lembar handuk, 1 buah HP. Kemudian langkah-langkah prakteknya juga disebutkan seperti contoh Bu Guru nanti. Nah, untuk kaleng rotinya optional nggih. Di sini Bu Guru pakai kaleng roti. Semisalnya di rumah kalian tidak punya kaleng roti seperti ini, kalian bisa menggunakan wadah yang dari plastik ya. Yang jelas yang bentuknya tabung atau kotak, monggo yang ruangan seperti ini kecil saja, tidak usah terlalu besar. Kalau misalnya tidak ada yang kecil, kalian gunakan ember juga bisa, 2 buah ember. Oke, langkah yang pertama untuk prakteknya adalah kita biarkan 1 buah kaleng roti tanpa pelapis. Kemudian yang satunya kita beri pelapis handuk. Caranya seperti ini ya. Kita masukkan. Jadi langkah pertama tadi kalian memperkenalkan diri, kemudian kalian sebutkan bahan-bahannya, kemudian kalian terangkan langkah yang pertama dan langkah yang kedua ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah memainkan musiknya dari HP atau membunyikan mainan yang kalian miliki ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memasukkan HP ini ke dalam 1 buah kaleng yang tidak ada pelapisnya. Kita perhatikan bagaimana suaranya. Sudah cukup nggih? Lalu kita pindahkan ke kaleng yang ada pelapisnya. Kita dengarkan bagaimana bunyinya. Sudah bisa membedakan kan? Ya, kita ulangi ya. Selanjutnya langkahnya adalah memasukkan HP ini ke dalam kaleng yang tanpa pelapis. Kalian dengarkan. Nah, bagaimana bunyinya? Terdengar bagaimanakah? Bandingkan dengan kaleng yang ada pelapisnya. Bagaimana bunyinya? Bisa kalian ambil kesimpulan bukan? Nah, cukup ya. Kita matikan HP kita. Ini ya, jadi langkah-langkah prakteknya seperti itu. Kemudian hasilnya adalah ketika kita memasukkan HP atau sumber bunyi itu ke dalam kaleng yang tanpa pelapis, maka bunyinya akan terdengar lebih keras. Kemudian ketika kita memasukkannya ke dalam kaleng yang ada pelapisnya, maka bunyinya akan terdengar lebih
lebih kecil ya. Jadi di sini adalah terjadi pemantulan bunyi karena sumber bunyi tadi berada di tempat yang dilapisi oleh dinding yang keras ya. Jadi bunyi yang mengenai dinding yang keras itu akan dipantulkan ya. Karena jarak dinding pantulnya dekat, maka bunyinya akan terdengar lebih keras. Kemudian jika dinding pantulnya itu berada agak jauh, maka akan terjadi gaung. Gaung itu bunyi pantul yang datangnya hampir bersamaan dengan bunyi asli. Misalnya ketika kalian berteriak di sekitar temboknya jaraknya agak jauh. Kemudian kalau semisalnya dinding pantulnya jauh, maka akan terjadi gema. Gema itu jika bunyi pantulnya datangnya tidak bersamaan ya, berbeda ya. Jadi terdengar ada suara yang menirukan kita itu. Misalnya jika dinding pantulnya itu agak jauh, berarti di tebing atau dimana yang dinding pantulnya itu jauh. Kemudian di sini bunyi akan dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras. Jika mengenai permukaan yang lunak seperti kaleng yang kita lapisi handuk ini, maka bunyi akan diserap. Jadi bunyinya akan menjadi lebih kecil. Nah, untuk dalam kondisi tertentu, misalnya di dalam gedung pertemuan, itu bunyi pantul itu akan sangat mengganggu jalannya acara. Maka diperlukan pelapis dinding seperti ini agar bisa menyerap bunyi sehingga bunyi pantulnya tidak mengganggu. Ya, itu materi kita kali ini ya. Jadi kalian lakukan praktikumnya, yaitu tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras, dan bunyi akan diserap jika mengenai permukaan yang lunak. Jadi untuk praktek kali ini, jika dimasukkan di permukaan yang keras, ini nanti bunyinya akan memperkuat, bunyi pantulnya akan memperkuat bunyi asli sehingga terdengar lebih keras di sini. Di sini bunyi pantulnya akan diserap sehingga bunyinya akan terdengar lebih kecil. Itu ya praktek dari Bu Guru yang Bu Guru contohkan untuk kalian. Nanti kalian lakukan di rumah, kalian videokan, kemudian kalian kirimkan ke WA Bu Guru. Sekian contoh dari Bu Guru, semoga kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.